Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat perkembangan dan berita tentang kasus meninggalnya salah seorang santri dari pesantren besar, pesantren Darussalam Gontor yang ada di Ponorogo, almarhum Albar Mahdi dari Palembang, saya pun tertarik untuk mengomentarinya. Pertama-tama kita harus mengerti fakta bahwa sesungguhnya ketika kita misalnya belajar tentang sejarah pendidikan di Indonesia atau sejarah lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini, kita hampir selalu melihat pesantren Gontor dibahas. Kenapa demikian? Karena memang pesantren Gontor ini menjadi pesantren yang berdiri sejak tahun 1926. Kalau misalnya kita melihat dari pesantren Gontor lama misalnya atau runtutan ke atasnya lagi, itu sampai ke Tegalsari, yang itu telah berdiri misalnya sejak tahun 1700-an, 1800-an, bahkan Ronggo Warsito itu pernah belajar ke pesantren Tegalsari itu. Nah, dari keturunan-keturunan pesantren Tegalsari itulah kemudian muncul, dari keturunan pesantren Tegalsari muncul namanya pesantren Darussalam Gontor. Pesantren Darussalam Gontor itu didirikan oleh 3 orang, namanya Trimurti, yang pesantren Darussalam Gontor baru, orang banyak menyebutnya demikian. Yang pertama misalnya Kiai Ahmad Sahal, kemudian Kiai Haji Zainuddin Fanani, kemudian Kiai Imam Zarkasi, yang disebut dengan Trimurti, 3 orang pendiri pesantren modern Gontor. Wahai sahabatku, kita juga harus melihat fakta bahwa ketika misalnya kita melihat dan kita membaca dari sejarah bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia salah satunya adalah sumbangan dan kontribusi dari pesantren Gontor. Pesantren Gontor banyak menelurkan orang-orang hebat, banyak mendidik ribuan santri, banyak orang yang menjadi alumni, menjadi orang besar bermanfaat di masyarakatnya. Kita cukup menyebut beberapa orang, misalnya mantan Menteri Agama kita, Lukman Hakim Saifuddin, itu adalah alumni dari Gontor. Kita juga bisa menyebut tokoh intelektual yang terkenal, misalnya Nurcholish Madjid, itu juga dari alumni Gontor. Kita juga melihat tokoh yang terkenal juga, namanya Profesor Din Samsudin, itu juga dari Gontor juga. Kita juga melihat itu yang dari ketua Muhammadiyah, dari NU juga ada ketua NU namanya Kiai Haji Hashim Muzadi. Jadi kita tidak bisa melupakan peran-peran pesantren Gontor ini dalam mencetak santri dan mencetak generasi muda yang hebat di Indonesia ini. Kalau toh kemudian ada persoalan, misalnya ada kasus almarhum Albar Mahdi, itu adalah bagian dari sesuatu yang salah, sesuatu yang kekeliruan. Nanti akan saya menjelaskan kenapa ini dianggap sebagai sesuatu yang salah dan apakah itu sesuai dengan arahan pesantren. Saya pikir kok tidak. Karena kita bisa melihat misalnya bahwa pondok pesantren Darussalam Gontor ini memiliki moto itu, yang pertama adalah berbudi tinggi. Berbudi tinggi itu menunjukkan santri itu memiliki akhlakul karimah. Harapannya ketika dia mondok di situ memiliki akhlakul karimah. Kalau dia memiliki akhlakul karimah, mana mungkin ada penganiayaan? Nggak mungkin itu. Karena memiliki akhlakul karimah, nggak mungkin mengalami melakukan penganiayaan, itu nggak mungkin, karena motonya adalah berbudi tinggi. Yang kedua adalah berbadan sehat. Santri harus sehat. Kemudian dan orang-orang yang terlibat di situ juga harus sehat. Sehat fisik, sehat zahir, sehat batin, gitu. Kemudian berpengetahuan luas, ilmunya tinggi. Bagaimana pendidikan-pendidikan yang lain, lembaga pendidikan yang lain juga berpengetahuan luas, diajari ilmu agama supaya berpengetahuan yang luas. Dan juga berpikiran yang bebas. Tapi bebas yang dimaksud bukan sebebas-bebasnya dalam arti negatif, tidak. Tapi bebas dalam arti positif untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita misalnya melihat dari moto ini, berbudi tinggi, kemudian berbadan sehat, kemudian yang ketiga berpengetahuan luas dan berpikiran bebas, tentu kalau ada kasus semacam ini, itu adalah kasus-kasus yang di luar dari keinginan pondok pesantren modern Gontor. Pada sisi yang lain, di Gontor itu juga ada panca jiwa yang menjadi spirit dalam kehidupan. Yang pertama adalah keikhlasan, dan yang kedua adalah kesederhanaan, dan yang ketiga adalah kemandirian.
Dan yang keempat adalah ukhuwah Islamiyah. Kalau misalnya ukhuwah Islamiyah itu terjalin, ukhuwah Islamiyah ada pada diri santri, jangankan yang berbeda madhab misalnya. Wong sesama santri ini kok ada pembunuhan atau ada penganiayaan, itu pasti di luar sesuatu yang diinginkan, pasti sesuatu yang di luar apa yang dikehendaki. Itu pasti ada kesalahan orang-orang yang tidak memahami moto pesantren itu, tidak memahami pancajiwa pesantren modern Darussalam Gontor. Dia tidak memahami itu, pasti itu. Kenapa ada penganiayaan? Nah, misalnya begitu. Tapi apakah itu dari penganiayaan atau tidak, saya itu tidak memiliki hak untuk berbicara, karena yang berbicara ada nanti aparat yang berwenang, misalnya kepolisian dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya fakta yang terjadi bahwa pesantren Gontor adalah pondok modern Gontor adalah pondok yang cukup lama dan memiliki kontribusi yang besar, lalu kemudian ada kasus semacam ini, maka kita harus melihatnya secara jernih. Kita harus melihatnya secara pikiran yang tidak disusupi oleh sesuatu yang lain. Pokoknya jernih. Kalau misalnya melihatnya dengan cara jernih, tentu kita akan melihatnya dengan sesuatu yang tenang, tidak emosional dan lain sebagainya. Tetapi kita harus melihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah bahwa ketika misalnya ada orang yang salah, santri yang salah, maka siapapun kita tidak boleh emosi. Bukankah misalnya dalam Islam itu seorang hakim pun tidak boleh memutuskan masalah, memutuskan perkara dengan kondisi marah, tidak boleh. Karena itu namanya emosi sudah. Kalau emosi itu bukan kebenaran nanti yang masuk, itu bisa jadi ada setan yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang ingin meluruskan terhadap kesalahan atau kebatilan itu. Nah, barangkali santri yang terlibat di dalam penganiayaan itu penuh dengan emosi. Padahal itu tidak boleh. Emosi itu tidak boleh. Orang yang berbudi tinggi tidak boleh melakukan emosi dalam melakukan sesuatu. Ketika misalnya Al-Bar Mahdi almarhum itu mengalami kesalahan, maka ketika mengalami kesalahan itu barangkali memang benar salah barangkali, tapi caranya menghadapi kesalahan itu sebagai sesuatu yang salah. Tidak boleh emosi, kakak seniornya barangkali emosi, padahal tidak boleh. Kita datang ke pondok itu kan untuk melatih emosi kita supaya bisa terkontrol, menjaga emosi kita menjadi terkontrol. Tidak hanya di pesantren Gontor, saya pikir, tidak hanya di pondok modern Gontor, tapi di lain-lain juga seringkali ada memang santri itu yang emosinya tidak tertata. Maka santri yang emosinya tidak tertata itu, dia mengenyam pendidikan di pesantren, di pondok modern Gontor, dia harusnya mulai menata emosi itu. Dan kalau toh misalnya emosi itu dia tidak menyadari bahwa tindakannya itu akan mencelakakan orang lain, dianggap biasa-biasa. Yang lain barangkali begini, ada santri yang ketika ditonjok itu tidak jadi masalah, dipukul tidak jadi masalah, tapi kan masing-masing santri itu memiliki kekuatan tubuh yang berbeda, memiliki kesehatan tubuh yang berbeda antara satu dengan yang lain gitu. Dia tidak menyadari itu, tapi intinya emosi itu memang menyebabkan masalah gitu. Makanya jangan emosi, jangan gampang marah. Pernah suatu saat Rasulullah ditanya untuk menasihati seorang, ya Rasulullah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, barangkali kasus itu juga di luar SOP, standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur itu kalau misalnya ada orang salah, gimana cara menanganinya? Cara menangani tahapannya apa? Tahapannya apa? Apakah langsung dipukul? Yang sesama istri saja loh tidak boleh memukul. Sama menasihati anak pun boleh memukul, tapi mukulnya tidak boleh menyakiti. Lah ini kok menyakiti itu? Kan tidak boleh. Harus ada standar operasional prosedur. Kita menasihati orang itu tidak tiba-tiba langsung mukul, tiba-tiba langsung memukul pakai tangan, menampar, itu kan nggak boleh. Tradisi yang salah itu gitu. Jadi itu pasti tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian bahwa apa yang dilakukan untuk menasihati orang, mencegah kemungkaran, supaya tindakan yang salah tidak berulang, itu semuanya harus dalam payung pendidikan, untuk mendidik. Makanya kalau misalnya menggugah atau membangunkan anak untuk bangun pagi, itu kan juga tidak dipukul, cukup menggunakan air, sehingga kan bangun. Masa dengan cara memukul sampai kemudian muncul penganiayaan, lebam-lebam, itu kan sesuatu yang salah. Nah, dan yang terakhir adalah bahwa memang
walaupun pesantren sudah besar sekalipun, bagi pesantren yang kecil, yang besar, memang evaluasi penanganan terhadap kesalahan, bagaimana penanganan terhadap orang-orang yang bersalah, penanganan terhadap santri-santri yang bersalah, itu memang harus terus dievaluasi terus-menerus. Bahwa apa yang terjadi di pesantren, banyak pesantren, apa yang terjadi di beberapa pesantren, itu bukan banyak pesantren, ada beberapa pesantren yang melakukan penyimpangan misalnya oleh oknum-oknumnya gitu, tidak sesuai dengan arahan kiainya, tidak sesuai dengan semangat yang mendasari pesantren itu berdiri, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, itu memang harus dievaluasi terus-menerus. Dengan cara evaluasi terus-menerus itulah maka kita akan menjadi lebih bagus. Dan ini sebenarnya kayak misalnya dulu pernah ada pencabulan di pesantren, kemudian masalah-masalah tadi penganiayaan dan lain sebagainya, memang menjadi refleksi bagi kita, refleksi bagi siapapun yang mengelola pesantren untuk tetap bersama-sama secara sistemik untuk mendidik anak-anak yang awalnya memang penuh dengan emosional, anak-anak yang gampang marah, anak-anak yang kurang akhlaknya itu dididik dengan cara yang baik supaya mereka memiliki akhlakul karimah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus memang untuk menyempurnakan akhlak? Karena diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka tugas pesantren adalah sangat mulia. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya ada orang-orang itu, kalau misalnya kamu kok diajak sholat nggak mau, kamu kok sama orang tua berani melawan, nanti kamu tak pondokkan saja. Jadi niat dipondokkan itu memang untuk melakukan perubahan itu, supaya akhlaknya jadi baik, supaya berilmu pengetahuan, memiliki ilmu agama yang bagus. Dengan cara begitu, maka pesantren tetap is the best, dan Pondok Modern Gontor harus tetap berjalan dengan cara yang baik, karena sejak awal sampai sekarang ini Pondok Modern Gontor banyak menelurkan alumni-alumni yang hebat, alumni-alumni yang memiliki prestasi, alumni-alumni yang memiliki akhlakul karimah. Demikian, semoga ini bisa cepat diselesaikan, yang salah dihukum, dan yang katakanlah yang benar itu sebagai benar, dan katakan yang batil sebagai batil, yang salah sebagai yang salah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.